Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Anda kembali menyaksikan Berendo dengan tema kita manfaat setetes darah. Nah, tadi kita sudah bicara ya kalau misalnya awal bulannya kenapa tanggal 14 Juni diperingati sebagai Hari Donor Darah dan juga ketersediaan dari setiap kabupaten ternyata masih kurang hingga saat ini. Nah, tapi sebenarnya untuk akses masyarakat ya dalam mendapatkan darah itu seperti apa, Pak Abdi? Ya, baik Mbak Agnes ya. Sebenarnya masyarakat yang butuh darah itu tidak bisa langsung karena yang boleh minta darah itu sebenarnya kan dokternya ya. Yeah. Jadi atas permintaan dokter untuk kebutuhan pasien maka kita siapkan darahnya. Jadi masyarakat datang ke kita dengan membawa permintaan darah tersebut. Kemudian nah ini tadi kalau stok darah kita ada maka kita bisa langsung berikan darah tersebut. Tapi kalau tidak ada, ya terpaksa harus keluarganya mencari pendonor pengganti itu gitu. Ya itu tadi yang saya sampaikan di awal bahwa alhamdulillah saat ini pemenuhannya sudah 87% sehingga bisa lebih lebih memenuhi kebutuhan masyarakat. Walaupun donor pengganti itu kita belum bisa hilangkan sama sekali. Cita-cita sih kalau bisa tidak ada donor pengganti. Kan kasihan keluarga udah sakit butuh darah, yang lain keluarganya sibuk mencari darah gitu kan, pikirannya kan kemana-mana, paniknya kan kemana-mana gitu. Nah itu yang saat ini kita tidak menutup mata bahwa itu masih terjadi gitu, itu masih terjadi. Tapi untuk relawan pendonor darah hingga saat ini masih sudah banyak ya Mbak Tari? Sudah, untuk data pendonor darah, collectingnya itu per bulan kita hampir 300 sampai 400 kantong. 300 sampai 400 orang ya pendonor darah sukarela yang ada di provinsi, di UDD PMI provinsi. Kemudian kita juga ada komunitas relawan darah, komunitas simpul darah gitu ya, terus ada lambung darah. Nah, komunitas-komunitas itu juga aktif melakukan kegiatan donor darah secara rutin dan berkesinambungan. Kan banyak juga orang kalau misalnya butuh darah itu kan di-share di media sosial sampai akhirnya kita mendapatkan broadcastingnya ya, ada namanya, terus ada alamatnya, ada golongan darahnya dan juga nomor handphone. Nah, apakah ini benar relawan donor darah seperti itu Mbak Tari? Kalau yang ada penandanya di bawah kayak simpul pendonor darah itu benar, berarti dari simpul pendonor darah. Penandanya juga ada relawan darah Bengkulu atau relawan darah muda Bengkulu. Itu memang ada, kita punya data-data para pendonor tetap yang ada di setiap unit donor darah. Berarti itu memang valid ya, benar valid, seperti itu iya. ya. Nah sebenarnya memang ada beberapa orang juga yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan darah itu ya, kantong darah itu dikenakan tarif. Nah itu sebenarnya seperti apa Pak Abdi? Oh iya, sebenarnya darah itu di Indonesia ya, darah itu tidak boleh diperjualbelikan. Jadi darah itu gratis ya. Kesukarelawan orang yang ingin membantu orang dengan darahnya begitu. Tapi untuk darah itu bisa diambil dan disampaikan kepada yang butuh, itu melewati banyak proses gitu. Proses itu dari mulai collecting, pengambilan itu kita harus siapkan kantongnya nggak diproduksi lagi di Indonesia, harus dari luar negeri gitu. Kemudian kita harus menjamin bahwa darah itu sehat gitu, darah itu tidak mengandung kuman, sehingga kita lakukan beberapa macam pemeriksaan. Nah ini semua butuh biaya gitu, ini butuh biaya. Nah biaya yang saat ini ada adalah biaya penggantian itu tadi, biaya kantong, kemudian penggantian biaya pemeriksaan, kemudian juga ada sedikit extra puding ya, dari pendonornya itu kan yang tadi kita bilang ya, kalau kadang sempoyongan, sehingga biasanya kita kasih susu atau kita kasih snack itu agar mengembalikan energi tubuhnya gitu. Jadi yang dibayar itu gitu, dan itu tarifnya berdasarkan peraturan pemerintah. Jadi ada dari
Permenkes atau Permendagri ya, iya. kemudian diturunkan menjadi peraturan gubernur. Jadi tidak sembarangan membuat nilai itu dan tidak liar. Jadi angkanya pasti ditentukan oleh pemerintah gitu. Nah, berarti sebenarnya memang bukan tarif dari darahnya ya, tapi dari biaya pemeriksaannya, Betul, dan dari kantongnya penyediaan kantong dan sebagainya seperti itu. Kalau darahnya gratis. Kalau darahnya gratis. Nah, tapi ada juga nih kasus yang memang masih booming-boomingnya, pencalonan darah. Nah, ini kalau ini gimana nih, Pak Abdi? Ya itu tadi sebenarnya karena kita belum bisa 100% pendonor sukarela, sehingga masih ada donor pengganti. Nah, donor pengganti ini kadang keluarga sedang panik atau seperti apa, sehingga tidak menghubungi yang tadi komunitas-komunitas darah tadi. Akhirnya ya nggak tahu dari mana darah itu, dan di situ rawan pencalonan gitu, rawan pencalonan. Jadi ya kita menghimbau agar masyarakat kalau butuh darah hubungi kita. Kalau tidak ada kita, nanti kita akan carikan melalui komunitas-komunitas masyarakat peduli darah tadi gitu. Jangan cari sendiri liar, karena nanti takutnya juga darahnya nggak sehat. Benar-benar, gitu, karena kan tidak melalui proses pemeriksaan seperti itu ya. Betul. Kalau Mbak tadi ada yang mau ditambahkan? Oke, sebenarnya kalau untuk teman-teman para pendonor relawan darah itu, mereka tuh sudah aktif melakukan giat donor darah sekaligus mencari. Tapi memang ada tipe-tipe orang yang saya mau donor kalau memang benar-benar dibutuhkan gitu loh. Terus juga saya mau donor hanya untuk ibu yang melahirkan. Nah, mungkin yang kayak gitu sih yang agak sulit ya bagi kita. Tapi sebenarnya pencalonan ini benar-benar bisa dizerokan kalau semua kita percaya gitu ya. Percaya bahwa darah itu benar-benar akan didonorkan secara sukarela dan akan diberikan juga secara sukarela kepada pasien. Kenapa orang sekarang banyak yang berpikir belum dulu donor, nanti tunggu ada yang butuh, tuh karena memang kita kemarin mengalami fase penurunan kepercayaan aja, Mbak. Sekarang insya Allah kita sama-sama bisa jaga amanah. Jadi harapannya para pendonor itu percaya untuk melakukan donor darah secara sukarela sehingga ada stok darah, dan donor darah pengganti itu bisa kita zerokan. Jadi yang suka mencalo-calokan darahnya tuh akhirnya kehilangan sendiri lapangan pekerjaannya itu. Kehilangan kan, mereka nggak bisa lagi calo-calo karena stok kita ada terus gitu. Tapi meskipun memang sebenarnya dari darah yang sudah diambil dari pendonor darah ini ternyata ada expirednya, meskipun demikian tapi nggak sampai berapa hari sudah habis seperti itu tadi ya? Iya, kalau di Bengkulu ya, di dalam provinsi Bengkulu belum pernah yang mengalami namanya darah expired. Karena setiap kita dapat darah itu 1 hari, 2 hari lah paling lama itu udah habis. Makanya kita selalu mobile giat terus. Cuman di beberapa daerah luar mungkin ada ya expired. Baik, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi nih ya terkait dengan tema kita yaitu manfaat setetes darah. Pemirsa, kami akan kembali setelah lagu berikut ini. Kau ingin ku menjadi yang terbaik bagimu, patuhi perintahmu, jauhkan godaan yang mungkin ku lakukan dalam waktuku beranjak dewasa. Jangan sampai membuatku terbelenggu, jatuh dan terinjak. Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan hianati pintanya. Ayah, dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku buktikan ku
mampu penuhi